Halo para sahabat yang budiman, sebelum teman-teman membuat LKP, teman-teman harus mengerti dulu apa sih pengertian LKP. Nah, dan tupoksinya, fungsinya itu untuk apa? Nah, nanti kita akan bahas apa sih perbedaannya LKP dengan LPK. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Nah, pengertian LKP adalah lembaga kursus dan pelatihan. Nah, sehingga disingkat menjadi LKP. Pendidikan yang menyelenggarakan program pembelajaran dengan orientasi vokasional tertentu dalam waktu yang singkat. Apalagi? Nah, dasar kebijakan lembaga kursus dan pelatihan LKP adalah di Undang-Undang No. 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 5. Nah, kursus pendidikan penyelenggaraan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Menarik sekali kan? Selanjutnya adalah pendidikan non formal yang disebut dengan LKP. Ini masuknya ke pendidikan non formal. Sekali lagi ya, kalau formal itu masuknya ke SD, SMP, SMA atau universitas ya. Itu masuknya ke formal. Ini masuknya ke non formal. Nah, lembaga kursus dan pendidikan LKP adalah satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan sikap untuk mengembangkan diri. Nah, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, dan dapat menyelenggarakan program pendidikan non formal sebagai berikut. Nah, sesuai Permen Kemdikbud No. 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan non formal. Nah, apa saja? 1. Pendidikan kecakapan hidup. 2. Pendidikan kepemudaan. 3. Pendidikan pemberdayaan perempuan. 3 adalah pendidikan keaksaraan. 4 adalah pendidikan keterampilan kerja. Nah, 6. Pendidikan kesetaraan dan atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat. Termasuk dari LKP kami itu mengadakan pelatihannya masuk ke sains dan teknologi, terapi empiris dan terapi komplementer di LKP Indonesian Life Skill Academy. Ya, jadi di dalamnya ada pelatihan komputer, ada sains, ada hipnoterapi, ya, ada terapi manual, ada energi, ya. Jadi berbagai macam karena komplementer itu banyak isinya, mulai dari Ayurveda, yoga dan segala macam, empiris mulai dari Neo NLP, coaching, public speaking itu masuk ke dalamnya. Jadi banyak banget ya. Jadi pemilihannya kalau buat teman-teman buat LKP, namanya itu jangan kayak apa ya, kayak stuck gitu ya. Jadi bisa berkembang lebih banyak gitu kan. Nah, selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor tahun 20 tahun 2003 pasal 26, pendidikan non formal di dalamnya termasuk LKP berfungsi sebagai pengganti. Nah, sekali lagi ya, pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan formal. Nah, sekali lagi itu pelengkap pendidikan formal dalam rangka pendukung pendidikan sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi peserta didik dan menekan pada penguasaan pengetahuan atau keterampilan fungsional, mengembangkan sikap dan kepribadian profesional. Misalkan apa nih? LKP sebagai salah satu satuan pendidikan non formal memiliki peran yang sangat penting sebagai mitra pemerintah. Sekali lagi, ini adalah mitra pemerintah karena di bawah Kemendikbud ya. Nah, sebagai wujud peran masyarakat guna ikut mencerdaskan kehidupan bangsa
sesuai kebijakan pembangunan pendidikan nasional. Diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu, relevan kebutuhan masyarakat. Upaya tujuan tersebut maka dalam menyelenggarakan pendidikan nasional bertumpu pada 5 misi pendidikan. Nah, apa saja itu? Ketersediaan berbagai program layanan pendidikan. Nah, kedua, pembiayaan pendidikan yang terjangkau ya bagi seluruh masyarakat. Jadi biayanya itu lebih terjangkau ya. Nah, terus semakin berkualitas setiap jenis dan jenjang. Nah, kenapa semakin berkualitas? Karena posisinya lembaga kursus ini di satu arahkan. Kalau misalkan kayak gini, kalau kursus komputer ya komputer aja gitu ya. Nah, jadi ada sub-sub bidang langsung kepada inti-intinya ya, pelatihan-pelatihannya. Nah, tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi. Jaminan lulus untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja. Jadi kalau misalkan sudah pelatihan di LKP, nah itu bisa disalurkan untuk bekerja atau untuk melamar ya. Nah, sertifikat ini bisa dilengkapkan ke dunia kerja. Kalau misalkan Anda mau ngelamar ke pabrik ya atau ke perkantoran. Nah, sertifikat dari LKP ini bisa sebagai pelengkap ketika melamar. Nah, itu nanti akan ditinjau dan langsung misalkan dilakukan skillnya. Misalkan dia bisa komputer dalam lembar sertifikat yang disatukan dengan persyaratannya untuk persyaratan kerja. Ketika dilakukan, karena mulai di komputernya, mulai di programnya, itu ada kemiripan dan hampir sama programnya, sehingga ketika bekerja itu bisa dilakukan ya, dan memudahkan untuk diterima. Nah, terus dengan demikian kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan kelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan dan penguasaan keterampilan. Standar kompetensi. Nah, ada juga standar kompetensi. Nanti juga ada yang namanya itu uji kompetensi, pengembangan sikap pendidikan non formal, serta pengembangan pendidikan profesional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikat. Nah, sertifikasi ya, dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional. Jadi ada sertifikat yang bertaraf nasional dan taraf internasional. Nah, ini unik sekali. Dan ini buat teman-teman ini sangat penting ya, sertifikat skala nasional dan internasional. Nah, ini keren banget kan? Nah, sehubungan dengan itu diperlukan langkah konkret untuk menciptakan sumber daya manusia, tentunya dengan pelatihan-pelatihan yang begitu kompeten, begitu dilatih dengan trainer yang profesional ya. Tenaga kerja yang kompeten, berkualitas dan berdaya saing dengan etos kerja yang tinggi adalah melalui pendidikan yang berkualitas. Dan juga berdaya saing dengan etos kerja yang tinggi adalah melalui pendidikan yang berkualitas ya. Antara lain dengan desain pendidikan dan pelatihan mampu menyiapkan SDM. Jadi LKP ini harus bisa menyiapkan SDM-nya, mulai dari trainernya, pengurus-pengurusnya, ya, terus kelengkapan-kelengkapan dari perkantorannya untuk bisa dilakukan pelatihan-pelatihan kepada para peserta, sehingga melahirkan peserta-peserta yang kompeten. Nah, tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi akademik tetapi bisa kompeten. Nah, ini uniknya. Dan memiliki penguasaan keterampilan yang selalu terbaharui dan selalu mengikuti perkembangan informasi, teknologi, tuntutan dunia kerja. Antara lain melalui pendidikan non formal melalui LKP yang berkualitas. Nah, sudah tahu kan sekarang LKP itu yang saya sampaikan barusan ya, mulai dari pengertian, mulai dari apa sih itu LKP itu. Nah, selanjutnya nanti next video selanjutnya
pendirian LKP ya, pendirian lembaga kursus dan pelatihan. Tunggu video selanjutnya.